Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lia Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT saya yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan dengan dosen pengampu saya, yaitu Pak Andri, mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Mungkin di sini saya akan menjelaskan saja secara singkat dan beberapa contoh dari fungsi permintaan dan penawaran secara sederhana. Apa itu fungsi permintaan dan penawaran? Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan banyaknya barang yang diminta. Jadi, misal kita membeli sesuatu kepada penjual, yaitu membeli sepatu, membeli makanan, kita akan memberikan permintaan pembelian yang akan kita beli barang-barang tersebut dan harga tersebut. Sedangkan fungsi penawaran adalah hubungan antara harga komoditas dengan jumlah yang ditawarkan produsen. Secara sederhananya seperti kita memberikan bandrol harga barang yang akan kita jual dengan harga pasaran yang ada. Jadi kita di sana memberikan sebuah penawaran dari sesuatu barang yang kita jual yang dibandingkan dengan harga komoditas, yaitu harga pasaran yang sudah ada. Selanjutnya, definisi dari permintaan. Permintaan adalah sejumlah produk atau jasa yang diminta atau dibuat oleh konsumen di berbagai tingkat harga dalam suatu prosedur. Waktu tertentu dalam hukum permintaan biasanya berlaku istilah ceteris paribus. Apa itu ceteris paribus? Hukum ceteris paribus itu sendiri adalah apabila harga tersebut turun, maka pembelian otomatis akan jauh lebih meningkat dibanding apabila harga itu menaik, otomatis pembelian itu akan menurun. Dimana yang dimaksud dari definisi tersebut adalah produk atau jasa yang diminta atau dibuat oleh konsumen adalah harga per tahunan dalam suatu barang. Jadi sering istilah kita dengar, tahun kemarin harganya segini, tahun sekarang harganya lebih murah, atau tahun kemarin harganya sekian, tahun sekarang harganya lebih mahal. Nah, dalam istilah atau permintaan berlaku istilah ceteris paribus ini, di mana dalam tahun atau tiap tahun kedatangan barang atau jumlah harga barang yang menurun, otomatis pembeliannya akan jauh lebih meningkat dibanding tahun kemarin dengan kondisi harga barang yang jauh lebih besar daripada tahun berikutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh agar lebih mudah dipahami lagi tentang yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ceteris paribus. Contoh yang pertama yaitu harga satu buah sepatu olahraga merek A adalah Rp400.000 per pasang. Dengan harga tersebut, permintaan terhadap sepatu A adalah 300 pasang pada bulan November 2017. Kemudian di bulan Desember, produsen sepatu A memberikan diskon harga dengan menjual sepatu A seharga 300.000 per pasang. Diketahui jumlah penjualan sepatu A di bulan Desember adalah 600 pasang. Kemudian di bulan Januari 2018, produsen A menaikkan harga dengan menjual sepatu A sebagai seharga 550.000 per pasang, dan diketahui jumlah penjualan sepatu A di bulan Januari 2018 adalah 200 pasang. Nah, diketahui dari contoh di atas berlaku ceteris paribus. Kenapa demikian? Kita lihat dari mulai bulan pertama penjualan dari 400 turun ke 300 sampai naik lagi ke 550, penjualan harga sepatu A pun mengikuti dengan harga yang ada, yaitu dari yang tadinya 300 pasang hingga menaiki 600 pasang hingga dengan jumlah harga yang cukup tinggi 550, tetapi harga penjualan sepatu A yaitu turun di 200 pasang. Artinya yang saya sebutkan sebelumnya, di mana di saat harga tersebut menaik, maka pembelian akan menurun. Apabila di tahun berikutnya penjualan atau harga menurun, maka sebaliknya pembelian akan menaik. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang atau jasa.
Yang pertama, harga barang atau jasa itu sendiri, ya yang tadi disebutkan. Artinya harga barang atau jasa itu sendiri seperti bagaimana barang itu banyak dicari, barang itu lagi tren atau tidak. Jadi semakin misalnya barang itu banyak dicari atau lagi tren, yang biasanya kalau lagi tren kan kita lebih banyak mencari barang tersebut ya, karena mengikuti adanya tren. Nah, harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh. Jadi yang tadinya menurun mungkin karena ada banyak yang mencarinya, jadi harga barang itu mengikuti menjadi lebih meningkat. Yang kedua yaitu faktor yang kedua, tingkat pendapatan masyarakat, di mana proses penjualan harga dan barang jasa itu sendiri mengikuti tingkat pendapatan masyarakat. Artinya di saat kita menjual barang atau jasa, kita juga harus mengikuti tingkat pendapatan masyarakat di sekitar kita. Apakah sasaran kita sebagai penjual dan mencari pembeli sudah tepat atau belum? Selanjutnya yaitu selera konsumen. Selera konsumen ya sama seperti yang pertama, kita akan meningkatkan harga atau menaikkan barang atau jasa yang kita jual tergantung dengan selera konsumen itu sendiri. Tergantung dari trennya, tergantung dari lagi up atau down sebuah penjualan mengenai barang, mulai dari sepatu misalnya, baju atau celana kayak gitu. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi permintaan barang dan jasa yaitu usaha produsen untuk meningkatkan penjualan. Contohnya seperti apa? Nah, pada saat produsen ingin meningkatkan penjualan, akan ada cara-cara tersendiri seperti memberikan promo, memberikan diskon-diskon, cashback, atau sampai seperti saat kita membeli suatu barang kita akan mendapatkan gift lainnya. Itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan barang atau jasa dalam usaha produsen untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu macam-macam permintaan. Yang pertama ada permintaan menurut daya beli. Dibedakan menjadi 3 macam, diantaranya yaitu permintaan efektif, yaitu permintaan konsumen terhadap suatu barang diikuti dengan daya beli atau kemampuan membeli. Artinya si konsumen mampu atau tidakkah membeli barang yang ingin dibelinya. Selanjutnya itu permintaan potensial, yaitu memiliki kemampuan daya beli tetapi belum memiliki keinginan membeli. Artinya si konsumen tersebut memiliki uang atau memiliki dana untuk membeli suatu barang yang diinginkan, tetapi dia belum memiliki keinginan untuk membeli tersebut. Artinya seperti kita jalan ke toko, kita membawa uang lebih untuk membeli barang A, B, atau C. Ternyata pada saat sampai di tempat kita tidak srek, kita tidak ada keinginan untuk membeli barang A, tetapi membeli barang yang lainnya. Selanjutnya yaitu permintaan absolut, yaitu permintaan konsumen yang tidak diikuti dengan daya beli atau kemampuan membeli. Kalau ini kebalikan dari yang tadi, ada keinginan atau daya ketertarikan kita terhadap suatu barang tetapi kita belum mampu untuk membelinya. Jadi kita urungkan. Kalau misalnya mungkin anak-anak zaman yang sekarang seperti kayak kita melihat di toko, baik toko online, baik toko offline, kayak kita ingin beli A, ingin beli B, tapi nanti dulu saja karena memang daya beli kita atau kemampuan membeli kita belum sampai atau mencakupi suatu barang atau jasa yang kita ingin beli. Yang kedua, macam-macam permintaan yaitu permintaan menurut jumlah subjek pendukungnya. Yang pertama yaitu permintaan individu, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya di saat kita ingin meminta atau membeli sesuatu itu hanya untuk diri kita sendiri. Seperti kita ingin membeli baju ya kita gunakan sendiri, kita membeli sepatu ya kita gunakan sendiri. Nah, itu pokoknya permintaan dengan subjek atau yang hanya kita beli untuk kebutuhan individu saja, diri kita sendiri saja. Selanjutnya permintaan kolektif, yaitu kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen, di mana yaitu subjeknya bertambah. Artinya kita membeli seperti makanan atau cemilan itu yang akan kita konsumsi atau akan kita nikmati secara bersama atau lebih dari satu individu saja, lebih dari perorangan saja, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke definisi penawaran. Apa itu penawaran? Adalah jumlah barang atau jasa yang mampu produsen jual atau tawarkan kepada konsumen dalam satu tingkat harga tertentu dalam kurun periode waktu tertentu. Artinya yang tadi
di awal sekali saya jelaskan, di mana produsen bisa mampu memberikan harga atau bandrol harga dengan waktu kurun tertentu, yaitu dengan tahun-tahun yang barang tersebut atau jasa tersebut meningkat atau menurun proses penjualannya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang atau jasa itu sendiri, harga barang pesaing, harga barang pelengkap, jumlah pedagang atau jumlah penjual, tujuan perusahaan. Mungkin dari yang pertama atau yang kedua itu hampir mirip, di mana barang jasa atau itu sendiri atau barang pesaing kita melihat kualitas yang kita jual, apakah mumpuni atau memenuhi kriteria dari pembeli yang diinginkan, seperti mulai dari perbandingan antara barang yang kita jual dengan barang yang pesaing jual, dari mulai bahannya, kualitasnya, apakah punya kita lebih baik atau tidak, itu menjadi faktor dari penawaran. Yang ketiga, harga barang pelengkap, artinya seperti yang saya sebutkan, adanya diskon-diskon atau adanya gift dari pembelian kita. Jumlah pedagang atau penjual, dimana di saat kita menjual suatu barang, kadang kita menjual dengan posisi atau tempat yang sudah strategis kita pikirkan sebelumnya, dimana kita juga perlu memperhatikan jumlah penjual atau pedagang yang sama atau barang jasanya sama sama yang kita jual. Artinya dimana semakin sedikit barang atau semakin sedikit penjual atau pedagang yang menjual barang atau jasa sama seperti kita, maka peluang kita untuk memberikan penawaran terhadap pembeli akan jauh lebih besar. Nah, yang terakhir yaitu tujuan perusahaan. Nah, kita kembali lagi kepada produsen masing-masing. Sebenarnya apa sih tujuan kita? Tujuan kita untuk menjual atau tujuan kita memberikan penawaran. Kalau tujuan kita hanya untuk laku atau untuk hanya terbeli, ya kita bisa memainkan harga penawaran. Tapi kalau misalnya tujuan kita untuk kualitas, penawaran sebagaimanapun kita akan perhitungkan kembali. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan dari penjelasan saya yang tadi, yaitu permintaan adalah makin rendah harga suatu komoditas, maka akan semakin banyak jumlah komoditas yang meminta. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu komoditas, maka akan semakin sedikit jumlah komoditas yang diminta. Sedangkan penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Jadi sebenarnya permintaan dan penawaran ini lebih mengacu kepada tren, lebih mengacu pada proses tingkat naik atau menurunnya sebuah penjualan. Baik teman-teman, mungkin itu penjelasan yang sudah saya sampaikan mengenai materi yang saya sampaikan, yaitu permintaan dan penawaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.